Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassahu bisyafa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik jamaah halaqah subuh, kita teruskan kajian kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Hadis berikutnya At-Tarhib min naumil insan ila sabah wa tarqi qiyami syai'in minal laili. Bab tentang ancaman manusia nu kebluk. Min naumil insan ila sabah, dari tidurnya manusia sampai pagi dan meninggalkan qiyamul lail. Ya. Jangan pun subuh, jangan pun qiyamul lail, subuh pun kalewat. Kumaha tuh bahasana? Ya. Jangan pun subuh, ya, jangan pun qiyamul lail, subuh aja kelewat, ya, ini diancam. Ani bani Mas'udin radhiyallahu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siapa? Rajulun nama lailatan, ada seorang laki-laki nama lailatan, tidur malam, hatta asbaha, hingga datang waktu pagi. Qala, kata Nabi, dzaka rajulun, tuh jelemana, itu orangnya, bala syaitonu fi udunaihi, tuh orangnya yang sudah dikencingin setan, fi udunaihi, di kedua telinganya, au qala fi udunihi, atau satu telinganya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Hadis berikutnya an Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li, Rasulullah sudah bicara kepadaku, ngasih tahu, ya Abdullah, hai Abdullah, la takun mithla fulanin, kamu jangan seperti orang itu. Saya nggak bisa kesini, takutnya ke orang. Kamu jangan seperti orang itu. Kenapa? Karena yaqumul lail, dia bangun malam, fataraka qiyamal lail, tapi dia tidak bangun malam, tidak sholat malam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ummu Sulaiman ibni Daud Sulaiman, ya bunai, berkatalah ummu Sulaiman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tukthirin naum bilail, jangan engkau ini banyak tidur di waktu malam. Fa inna kasratan naum, sesungguhnya banyak tidur malam, tatrukur rojula fakiran, saking dia ini tidur malam sampai meninggalkan sholat subuh, tatrukur rojula, maka si orang itu meninggalkan kefakiran di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik, hadis ini kita pahami dengan bijaksana. Jangan pakai logika.
Kalau pakai logika, mana mungkin setan ini mengencingi ngihan ceuli jelema nukir sare. Orang-orang nyinyinger, tahu kan nyinyinger? Orang-orang yang suka nyinyir mengatakan, bagaimana bisa setan mengencingi orang yang lagi tidur? Mana buktinya? Nggak basah tuh. Nah, jadi para ulama ada dua pendapat tentang hadis ini, yaitu orang yang tidur dan meninggalkan sholat subuh, orang itu dikencingi setan. Ada dua. Yang pertama, yaitu para ulama mengatakan ini adalah makna hakiki. Benar-benar setan itu mengencingi manusia. Loh, kok bisa? Itu bukan urusan kita. Setan mah kumaha we. Kebayang kalau setan menunjukkan dirinya di hadapan kita hari ini, monte lalumpatan. Ya. Jadi para ulama pertama, orang yang kebluk tidurnya meninggalkan subuh, hudang berang-berang subrang subuh kaberangan, tuh orangnya kata Nabi yang sudah dikencingi setan. Apa mana dikencingi ini? Ya, benar-benar dikencingi. Yang nomor kedua, ada para ulama mengatakan bahwa kencing di sini adalah setan ini berhasil merusak telinga pendengarannya dengan buayan-buayan. Akhirnya suara azan pun tidak terdengar. Akhirnya gak sholat. Dan setan itu licik. Dan setan itu bisa masuk dari segala penjuru. Mari kita lihat, ini hati-hati. Ini hati-hati ya. Ini bagaimana setan menggoda manusia. Tafadhol Ustaz. Surat Al-Imran 16 sampai 17. Al-A'raf maaf. Al-A'raf. Mohon maaf. Al-A'raf 16 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini jelas ya. Di sini ada kata kerja la'aqudana. La'aqudana diterjemahkan itu adalah benar-benar aku halang-halangi. Tadi kita dengar ya. Pasti aku menghalangi mereka, kata setan, kata iblis. Ya Allah ya Rabb, dikarenakan engkau telah menyesatkan aku, maka akan aku halang-halangi. Nah, kita lihat dari bahasa la'aqudana itu akar katanya qa'ada. Qa'ada itu diuk, qa'ada itu mengangkangi. Tapi diterjemahkan di Quran terjemah itu menghalang-halangi. Asal katanya itu adalah qa'ada, duduk. Maq'adun, tempat duduk. Artinya setan itu selalu mengangkangi kita. Jangan sampai kita ini lengah. Bahkan di pengajian setan bermain. Kenapa demikian? Satu, penceramah ketika tidak istighfar, ketika tidak doa. Apa yang terjadi? Penceramah bisa menjadi sasaran empuk setan. Kenapa? Dia merasa bangga dengan apa yang diceramahkannya. Dia merasa bangga dengan kitab-kitab yang diebrehkan.
Wah, disorot. Ih, Muhajir pakai kitab koneng cenah jeung kitab bodas. Akhirnya bes naik tuh. Tertipu. Ujub. Ditanya iblis, ya iblis, ayu amalin idza adzabdahu ibnu Adam istakhadha alaih. Iblis, bagaimana engkau mencakik manusia menjadi anak buahmu? Yaitu liciknya setan. Depan, belakang, kanan, kiri. Bagaimana caranya? Aku sesatkan mereka, aku cekik mereka. Dengan apa? Dengan kutanamkan sifat ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Demikian juga jamaah. Bisa kena sasaran buk setan. Kenapa? Pembahasannya tentang kencing. Gua mau udah 30 tahun yang lalu pernah denger. Akhirnya apa? Balik weh. Benang takana setan. Mulai tadi kita istighfar semuanya sebelum tadi udah sholat ya, mudah-mudahan. Makanya di dalam kitab Nasyul Ibad ini bilang nih, kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kalian semuanya harus mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Fa'akthiru minhuma, perbanyak lafaz la ilaha illallah dan istighfar. Nah ini. Ini adalah senjata kita untuk menghadang setan dengan godaan dari depan, belakang, kanan, kiri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan istighfar dan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, fa inna iblis, bahwasanya iblis yang tadi bilang dalam Al-Quran ini, fa inna iblis qala, fa inna iblis udah ngomong, ahlaktun nas bidzunub, aku hancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni, dan manusia menghancurkan diriku, kata iblis. Kata iblis, bila ilaha illallah wal istighfar, dan aku dihancurkan oleh manusia dengan kalimat la ilaha wal istighfar. Makanya saya nggak ngerti itu kalau ada lafaz Allah la ilaha illallah diduruk, nggak ngerti itu. Fa'akhiru minhuma, falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat itu semua, ahlaktuhum bil ahwa, dan apa kata iblis, kalau aku melihat itu semuanya, ahlaktuhu bil ahwa, ya. Nah gini, ketika aku melihat itu semua, iblis gak berhenti menghancurkan manusia apa? Bil ahwa, dengan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Nah, hati-hati. Waspadalah. Bagaimana cara menghancurkannya iblis? Ketika melihat orang itu rajin ini itu, zikirnya, ibadahnya, iblis masuk lagi nih. Emang biang kerok nih. Apa? Yahsabuna annahum wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira mereka itu dapat hidayah, padahal mereka itu diliputi hawa nafsu. Hati-hati. Dalam surat Al-Kahfi ya, gimana teh? Gimana ayatnya? Nah, ini ayatnya nih. Alhamdulillah Ustaz Surur, tong kemana-mana mun keur ngaji. Tadi nanti kita dengarkan. Itu. Jadi istighfar, la ilaha illallah lancep, la ilaha illallah, la ilaha illallah lancep. Nah iblis pun bingung, wah gimana nih gue ini caranya nih, istighfarnya terus bener-bener, baru tuh waktu iblis tuh. Kalau hanya lip service, kata iblis cincai. Gimana Ustaz? Nah itu yang mereka itu. Ya kita dengarkan, hati-hati. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, itu hati-hati. Makanya untuk menghindari itu doanya apa? Salah satunya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wallahu alam. Nah itu. Jadi benteng kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan istighfar. Istighfarnya apa? Terserah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, silahkan. Nah, itu yang pertama. Jadi memahami hadis tentang orang yang dikencingi setan itu udah terima aja udah. Loh kok gitu? Inilah iman, Pak. Iman itu tidak melulu memakai logika. Kalau memakai logika tidak mungkin Nabi Nuh alaihissalam mau membuat perahu di atas gunung. Tidak logis, tapi karena iman dilaksanakan. Gitu, Pak. Secara logika, secara hati nurani, tidak mungkin seorang ibu kandung yang solihah loh ya Pak ya, membuang anaknya ke sungai. Karena dengan keimanan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang ayah yang bertanggung jawab, ayah yang soleh. Mohon maaf, tidak mungkin seorang ayah mau melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya Ismail kalau bukan pakai iman. Karena pakai iman, ayo siap Ismail sini. Ya bunayya ini arafil mana ani albahuka fangdur madza tara. Gimana nak? Abah ini mimpi malam harus nyembelih kamu. Fangdur madza tara. Gimana pendapatmu nak? Apa kata anaknya? Apa? Waf'al. Nah, As-Saffat ayat 100 itu. Itu. Ya silahkan ayah. Mangga teh teuing. Abah sim kuring nyerenkeun ti koropikeun gorokeun tak pikeun teuk-teukeun. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, begini. Pas siap di ini wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Tuh, engkau telah mengimani perintah Allah lewat mimpi, diganti dengan kibas. Nah, balik lagi ke masalah. Jadi memahami hadis ini saya lebih cenderung dua-duanya saya pakai. Yaitu satu, memang setan secara benar-benar mengencingi orang yang tidak salat subuh karena tidur. Dan yang nomor kedua, setan sudah mematikan saraf pendengarannya. Dan yang nomor ketiga Pak, ini yang lebih bahaya. Setan sudah memenangkan pertandingan, ya, duel antara dia dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu kalah, maka dikencingin. Artinya apa? Ketika orang itu sudah menang dan menghinakan lawannya sampai dikencingin, itu artinya apa? Bener-bener hina, dikencingin. Jebret. Bener-bener hina. Bener nggak? Liludahin ya masih mending. Ini dikencingin, nggak tanggung-tanggung. Setan lagi ngencingin. Dikencingin artinya apa? Dia sudah bertekuk lutut di depan setan. Nah, ada yang menarik Pak. Ada yang menarik. Dari keterangan ini bahwa orang itu akan hina di sini, fakir, akan hina, dan dikencingin setan itu adalah merupakan sebuah penghinaan besar. Maka lawan kata dari hina itu adalah mulia. Oke? Hina karena dikencingin setan, tidak sholat subuh. Tertidur dia kebluk. Hina. Sementara mulia dikarenakan sholat malam. Mari kita lihat hadisnya. Ini hadis qudsi, nasihat iblis. Oh mohon maaf,
bukan nasihat iblis, maaf. Wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, atani Jibrilu, aku didatangi Jibril. Qala, dan Jibril berwasiat, dan Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, satu, aku berpesan kepadamu, satu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau, jalani hidupmu, terserahmu wahai Muhammad. Ini Jibril yang bicara ya. Fa innaka mayyitun. Ingat, engkau akan mati. Life, your life, just the way you are. Silakan hidup, terserahmu. Tapi ingat, kamu akan mati. Artinya apa? Semuanya itu akan dipisahkan dengan kematian. Jangan pun mati, Pak. Kita merasa hebat, merasa pangkat, merasa pintar, merasa kaya. Mohon maaf, ketika Allah kirimkan rasa ngantuk, PHS. Budak bisa ngagelepok tah? Itu, Pak. Makanya kita sadar bahwasanya kini kita ini bukan siapa-siapa. Mohon maaf, kelemahan kita nih, mohon maaf, saya keluarkan kaki saya ini. Nih, mohon maaf, nih sejengkal. Dulu saya pernah ikut pelatihan silat lidah, oh enggak? Nih, sejengkal nih. Jadi digambarkan titik-titik kalau kita ini fight ini kelemahan manusia ini nih, sejengkal nih, di sini nih. Polisi kalau nembak maling, rampok atau yang dikejar, apa bahasa Sundanya Indonesia? Geneng. What is the meaning of geneng? Nah, saya angkat ya, ong jangan dia. Nih di sini nih. Nah, di sini nih. Di hadapan memuncangan. Apa itu? Apa ini? Mata kaki. Cok aja. Mau nggak ditakol ininya? Pasti pincang. Nih. Dihajar lagi sini tuh. Nih. Bincura. Nah, nih. Apa ini? Engkel ya? Marco van Basten di puncak kejayaannya dihajar sama penyakit engkel, selesai. Tuh di sini. Coba di sini. Mohon maaf, selangkangan. Sini. Nih. Tak koli, peletak gue. Udah, kelemahan kayak sejengkal. Gitu ya. Wallahu a'lam. Itu. Yang nomor kedua. Ya, jadi yang nomor pertama itu malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah, silakan hidup semaumu, tapi ingat kamu pasti mati. Yang nomor kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan lakukan apapun yang ingin kau lakukan, hukumaha maneh. Bagaimana kamu silakan. Kita manusia semuanya silakan kita semua lakuin, tapi ingat kamu akan menghadapi konsekuensi apa yang kamu lakukan. Life is a matter of choice, but we are not free from the consequences of what we have chosen. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau melakukan apapun silahkan, tapi ingat, we are not free from the consequences. Kita tidak bisa bebas memilih konsekuensi apa yang kita pilih untuk dilakukan. Begitu. Pilihan kita menjadi seorang muslim, maka konsekuensinya adalah kita harus punya iman, kita harus punya amal soleh, kerjakan 5 waktu sholatnya. Ya mah nanti yang jadi Islam sholat embung, ripuh pan, sia sholat teh henteu, zakat henteu, haji embung. Terus kumaha tuh mun pahang kumaha, hayang asup surga pan pusing. Sholat kagak, puasa enggak. Ditanya kalau mati pengen masuk surga. Emangnya di surga ada orang dalam? Ada HRD-nya? Enggak. Pingin aja menjadi apa namanya? Pingin aja menjadi seorang guru, belajar nggak mau. Ini nggak mau, atau ripuh. Oke. Next. Jadi itu. Nanti ada kaitannya dengan hadis ini. Dan yang nomor ketiga, apa pesan Jibril kepada Rasulullah? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh.
Cintai yang kamu cintai, terserah. Terserah kamu cintai, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Nah, ini baru masuk ke kaitannya dengan hadis ini. Apa? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Wahai Muhammad, ingat, kemuliaan seorang mukmin ketika dia ini sholat malam. Nah, balik lagi ke sini. Ketika orang itu begadang, enggak nonton bola, enggak sholat malam, sholat subuhnya ditinggalkan. Ini adalah orang yang hina. Mana bukti kehinaannya? Dia dikencingin setan. Ya. Tapi kalau mulia, sholat malam. Ya. Itu. Nah, dan apa? Yang nomor kelima, apa pesan Jibril kepada Rasulullah? Wa izzahu istighna'uhu anin nas. Dan kewibawaan. Kalau tadi kemuliaan. Kemuliaan seorang mukmin di salat malam. Wa izzuhu, kewibawaan seorang mukmin itu di mana? Istighna'uhu anin nas. Dia tidak bergantung kepada manusia. Artinya apa? Semuanya akan tercover ketika kita mendawamkan qiyamul lail, ya. Kenapa? Allah kasih angkat kita derajat. Naon teh Ustaz ayatna? Kumaha teh? Maqamam mahmuda rabbi, gimana? Maqamam mahmuda. Al-Isra ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajud. Walaupun 2 rakaat itu oke. Kita jangan meremehkan amal yang sedikit. Siapa tahu yang sedikit itu disitulah makom ijabah kita. Dan jangan bangga dengan amal yang banyak. Siapa tahu Allah nggak terima. Tapi bukan berarti sedikit aja deh, bukan. Nanya tuh ada orang, muhajir itu kenapa sih zikirnya harus 3, harus 1000, harus 5000, harus 1000? Jawaban saya singkat. Jawaban saya singkat. Pertama, kita banyak zikir. 1, itu perintah. Wadhkurullaha dzikran katsiran, ya. Nah, banyak. Lantas kenapa harus 1000? Kenapa harus 3? Kenapa harus 100? Siapa tahu di bilangan yang ketiga itu, pas kita zikir di ke-20 itu yang diterima sama Allah. Kenapa harus 1000? Siapa tahu pas kita mengucapkan zikir itu di bilangan 751, ini yang diterima sama Allah. Begitu. Ya. Jadi gitu, kita mainnya matematik sih. Matematik ini ripuh, Pak, ripuh. Ya, makanya untuk menjalani agama ini harus dengan keimanan. Iman itu di atas logika, iman itu di atas rasional. Gitu. Contohnya tadi, dikencingi iblis. Gimana bisa dikencingi iblis? Pakai rasional. Coba kalau dibuktiin dia tidur dikencingi iblis dan dia lihat iblisnya bungkelekan, mantep mabur. Oke? Nah, singkatnya adalah Bapak-bapak, yang pertama singkatnya itu adalah jangan meremehkan ya hadis-hadis Nabi. Nah, mana mungkin kalau Allah membuktikan, bagi yang meremehkan besok dia dikencingin setan sampai dia tuh bohangsir isuk-isukna, mau gimana? Ya. Nomor kedua, ini secara psikologisnya. Karena sekarang ini banyak tuh yang tengil. Mana dalil mengucapkan Natal? Enggak ada tuh dalam Al-Quran. Belum tahu aja dia. Nah, makanya sama Allah sama gini terus wa yamudduhum fit tughyanihim. Terus hayo sia. Makanya dia semakin tengil, semakin nyeleneh,
Dan dia mengatakan, gua nggak apa-apa itu. Makin tengil, makin nyinyir, aku makin mulia. Memang begitu. Allah sudah punya grand design. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Orang-orang yang menyepelekan, orang-orang yang lupa kepada peringatan Allah, Allah kasih jalan-jalan kesuksesan. Ayo sia. Nyeleneh, ngeledek ulama, nganggap enteng sholat, ya, mencampur adukan akidah, dan dia bangga di medsos. Nih gue biasa aja gue dihujat begini. Nah, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka pintu-pintu kesenangan bagi lo. Tapi ingat, ujungnya akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tunggu saatnya Allah mengajab secara tiba-tiba. Barunya nomor kedua, Bapak-bapak, sampaikan kepada, kalau kita punya sahabat, karib kerabat yang susah bangun subuh, bilang sebelum tidur, banyaklah istighfar, banyaklah la ilaha illallah, minta ya Allah bangunkan aku di jam 3:03 malam dan tidak tidur lagi, dan aku bisa sholat tahajud dan sholat subuh. Nah itu kita harus perang dengan setan. Bagaimana caranya? La ilaha illallah. Kedua, istighfar. Kenapa la ilaha illallah? Karena hanya Allah yang berkuasa, bukan jabatan. Kalau la ilaha illallahnya itu lemah, maka jabatan menjadi ilah yang disembah. La ilaha illallah, hanya Allah sang pemberi rezeki, bukan yang lain. Kalau la ilaha illallahnya itu lemah, maka dia akan tersungkur di hadapan iblis. Kenapa? Dia menghamba kepada mereka-mereka yang memberikan duit. Penguasa, berilah hambamu uang. Benang sia. Oke? Demikian. Wallahu a'lam, mohon maaf lahir batin apabila yang salah. Bisa surun. Mutasyakir awi habibi. Terima kasih. Ya. Nuhun subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.